Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan bagian yang kedua dari penentuan perubahan entalpi reaksi. Di video yang pertama, Miss sudah bahas menentukan delta H menggunakan kalorimeter dan berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF0. Nah, di video kali ini kita akan bahas dua cara berikutnya, yaitu menentukan delta H menggunakan energi ikatan dan menggunakan hukum Hess. Oke, yuk kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, menghitung delta H berdasarkan data energi ikatan. Di kelas 10 kita sudah pernah mempelajari gaya-gaya yang mengukuhkan antara atom-atom dalam molekul. Di antaranya itu ada yang namanya ikatan kovalen. Ya. Nah, untuk memutuskan suatu ikatan kovalen itu diperlukan energi. Sedangkan untuk membentuk ikatan akan dihasilkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan dan yang dihasilkan ini adalah energi-energi yang akan kita gunakan untuk menghitung delta H berdasarkan data energi ikatan. Ya, tadi ada dua tahap ya, ada pemutusan ikatan pada reaksi atau reaktan. Yang kedua adalah pembentukan ikatan pada produk. Nah, di sini Miss ada visualisasinya ya. Jadi kalau ada reaksi pembentukan asam klorida itu adalah dari H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Berarti ada pemutusan ikatan pada reaksi ya. Ini Miss sudah tuliskan. Reaksinya adalah H2 dan Cl2. Di sini ada H2, di sini ada Cl2. Diputus ikatan kovalennya, maka menjadi sendiri-sendiri ya ini H dengan H, Cl dengan Cl. Energi ikatan sendiri adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Dinyatakan dalam kilojoule per mol. Ingat ya, dalam 1 mol. Ya. Dan tadi ada pemutusan ikatan pada reaktan, maka ada pembentukan ikatan pada produk. Ya, di sini energi ikatan rata-rata ya, nanti karena ada beberapa, ini kan di sini ada beberapa atom ya, maka kita akan ambil rata-ratanya. Itu adalah jumlah energi yang tersimpan dalam suatu molekul untuk memutuskan 1 mol molekul gas menjadi atom-atomnya. Ya, tadi untuk memutuskan 1 mol gas menjadi atom-atomnya itu butuh energi ikatan. Nah, nanti yang kita gunakan adalah energi ikatan rata-ratanya. Kayak seperti ini kan ada 2 nih. Nah, nanti yang digunakan itu adalah energi ikatan rata-ratanya. Tapi kita tidak perlu mencari rata-ratanya lagi karena di sini sudah disediakan energi ikatan rata-rata untuk beberapa ikatan ya. Di sini ada yang bercetak merah, ini adalah yang sering muncul di dalam soal. Oke, silakan nanti kalian cermati sendiri. Ya, nah di sini ada contoh soalnya. Ya, namun sebelumnya kita ke rumus umumnya dulu. Kalau untuk perhitungan entalpi reaksi menggunakan energi ikatan rata-rata, rumus delta H-nya adalah sigma energi ikatan yang putus dikurang sigma energi ikatan yang terbentuk. Nah, jadi ini sebenarnya kebalikan dari data entalpi pembentukan. Kalau tadi yang pembentukan itu produk dikurang reaktan. Nah, kalau yang ini reaktan dikurang produk, atau supaya nggak bingung dua-duanya reaktan produk, yang ini Miss ganti dengan yang putus dikurang yang terbentuk gitu. Oke, kita hitung dulu ikatan yang putus. Ya, tadi karena ada dua ya, ada H2 dan ada Cl2. Oke, untuk 1 mol H2 itu 436 kJ per mol.
untuk 1 mol Cl2 itu adalah 242 kJ per mol. Oke, kita jumlahkan karena di sini ada sigma. Ya, 436 tambah 242 adalah 678 kJ per mol. Nah, untuk ikatan yang terbentuk ada 2 mol HCl, ya, karena ada 2 mol, nilai 431 kJ ini kan hanya untuk 1 mol. Maka kita kalikan dengan 2. Ya, 2 kali 431 kJ per mol itu adalah 862 kJ per mol. Maka tinggal kita kurangkan saja ya tadi yang putus ya 678 dikurangi terbentuk 862, maka hasilnya adalah minus 184 kJ per mol. Oke. Nah, ternyata delta H reaksinya itu tandanya adalah negatif. Artinya ikatan yang ada di dalam produk itu lebih kuat daripada ikatan yang ada di reaktan. Nanti kalau misalnya nilainya positif, berarti sebaliknya ikatan dalam reaktan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan dalam produk. Oke. Jadi intinya untuk mencari delta H menggunakan data energi ikatan itu kita harus tahu dulu reaksinya, lalu setarakan reaksinya karena nanti ada hubungannya dengan koefisien ya. Ada berapa mol nanti yang bereaksi. Lalu setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan energi yang dibebaskan pada pembakaran gas metana. Oke, gas metana itu apa? Lambangnya metana, yaitu CH4. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan reaksinya. Pertama itu tulis reaksi. Lalu yang kedua setarakan. Ya, setarakan reaksi. Yang ketiga baru nanti kita tentukan delta H-nya. Oke. Kita tulis dulu reaksinya. Ya, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke. Kita udah tulis reaksinya, setarakan ya. C-nya 1, H-nya di sini 4, berarti sini 2 ya, supaya 4. O-nya di sini ada 2. Di sini ada 2, ini juga 2 ya. Oke. Ini udah setara. Nah, kalau sudah setara, nah ini kita harus gambar kerangkanya terlebih dahulu. Ya, ini Miss tambahkan ya. Gambar kerangkanya. Nah, caranya gimana? CH4 ya, gimana gambar CH4? Ya masih ingat ya. C H H di sini H ditambah 2 O2. Ingat O2 itu ikatannya rangkap ya. Untuk CO2 juga ikatannya rangkap 2. Ini udah pernah kita pelajari ya dulu di ikatan kimia. Untuk H2O berarti HOH ya, ada 2. Oke, nah ini kita mau hitung. Nah, ini biasanya Miss tulisnya begini nih, biar nggak ketukar. Kita tulis di sini pemutusan ikatan. Oke, di sini kan ada ikatan CH. Tapi nggak cuma satu nih ikatannya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, maka kita tulis begini. 4 CH. Ya, karena ada 4. Maka nanti 4 dikali untuk CH nilainya 413 ya. 413. Hasilnya adalah 1652. Oke.
Untuk O2 berarti 2O. Oke, karena di sini ada 2 ya, berarti 2 kali untuk O yang rangkap 2 itu nilainya adalah 495 ya. Karena nanti bisa jadi hati-hati ya dalam membaca tabel, karena nanti mungkin saja ada O yang ikatannya tunggal ya, nanti nilainya akan berbeda. Kita pakai yang rangkap 2 ya, karena di sini ikatannya adalah rangkap 2. 2 kali 495 adalah 990. Ditambah kan nilainya adalah 2642. Oke, kita simpan dulu nih yang pemutusan ikatan. Nah, kita pindah ke sebelahnya untuk pembentukan ikatan. Pembentukan ikatan. Oke. Di sini ada C dengan O. Karena ada 2 nih, ya. Kan ada 1, 2. Ya, berarti kita tulis di sini 2 CO gitu, ya. Berarti ini 2 kali untuk ikatan C dengan O yang rangkap 2 adalah 799. Maka hasilnya adalah 1598. Oke, untuk yang CO2 sudah. Nah, di sini ada O dengan H. Ini ada 1, ada 2. Berarti ini setiap H2O itu ada 2 ikatan OH. Karena di sini ada koefisiennya lagi 2, maka 2 kalikan dengan 2. Berarti 4 OH. Ya, 4 dikali dengan untuk OH itu nilainya 463. 460. Maka jumlahnya adalah 1852. Kita tambah ini 3450 ya, kilojoule per mol ya dua-duanya. Maka untuk menentukan delta H, tadi yang putus dikurang yang terbentuk ya, berarti energi saat pemutusan ikatan dikurang energi saat pembentukan ikatan. Ya. Berarti 2642 dikurang 3450, ini satuannya kilojoule per mol, itu adalah minus 808 kilojoule per mol ya. Oke, nah jadi perlu kalian perhatikan di sini setelah menuliskan persamaan reaksi, kita harus buat kerangkanya dulu ya, lalu hitung nanti ini ikatan C dan H-nya ada berapa jumlahnya, O dengan O yang rangkap 2 ada berapa jumlahnya, dan seterusnya. Oke, nanti kita akan latihan soal lagi di hari Senin ya, menggunakan Google Meet. Nanti Miss akan share untuk latihan soalnya. Oke, kita akan bahas perhitungan delta H yang terakhir, yaitu perhitungan delta H menggunakan hukum Hess. Oke, selanjutnya yaitu cara perhitungan yang keempat, yaitu menghitung delta H dengan hukum Hess. Nah, misalnya nih, kalian diminta untuk menentukan jumlah kalor yang dihasilkan pada pembakaran secari kertas. Bagaimanakah cara kita melakukannya? Jika kalor reaksi dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan kalorimeter. Namun penentuan kalor reaksi melalui percobaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Henry Hess, yaitu ahli kimia berkebangsaan Swiss, ini menemukan cara lain untuk dapat menentukan kalor reaksi, yaitu berdasarkan data termokimia yang ada, sehingga tidak harus melalui percobaan.
Nah, kita akan bahas nih bagaimana cara si Bapak Henry Hess ini, ya, Bapak yang menemukan hukum Hess ini, bagaimana cara beliau untuk menentukan kalau reaksi yang nantinya akan digunakan untuk menghitung entalpi reaksi. Oke, kita akan bahas apa itu hukum Hess. Jadi hukum Hess ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua cara atau lebih. Contohnya, di sini Miss punya reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Ternyata ada dua cara. Jadi ada yang namanya reaksi satu tahap dan ada yang namanya reaksi dua tahap. Untuk cara yang pertama atau reaksi satu tahap, nah di sini sebanyak 1 mol karbon direaksikan dengan 1 mol oksigen sehingga membentuk 1 mol karbon dioksida. Ini yang biasa kita lihat ya reaksinya ya. C tambah O2 menjadi CO2. Jadi langsung didapatkan karbon dioksidanya. Ada cara yang kedua ternyata. Ada yang namanya reaksi dua tahap. Tahap yang pertama, sebanyak 1 mol karbon mula-mula direaksikan dengan setengah mol oksigen sehingga terbentuk 1 mol karbon monoksida. Nah, jadi dia terbentuk karbon monoksida terlebih dahulu. Ini tahap yang pertama. Nah, tahap yang kedua, karbon monoksida yang terbentuk di tahap pertama tadi direaksikan dengan mol oksigen yang tersisa. Ya, tadi karena mol oksigennya sudah dipakai setengah, maka setengah lagi nih. Berarti CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Ya, jadi ada yang satu tahap, ada yang dua tahap. Nah, ternyata Hess mendapatkan sebuah kesimpulan dari penemuannya, yaitu kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak pada lintasan. Ternyata jika kita tuliskan angkanya nanti akan Miss tampilkan angkanya. Ternyata kalau misalnya kita mau menghitung kalau reaksi itu yang penting hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya, tidak pada lintasan. Artinya mau satu tahap, mau dua tahap, mau tiga tahap, atau dan seterusnya. Nanti kalau reaksi yang dihasilkan itu adalah sama. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Nah, ini dikenal sebagai hukum Hess. Nah, hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Nah, tadi Miss kan udah jelaskan tuh ya. Tadi kalau yang reaksi satu tahap nih, dari C plus O2 menjadi CO2, itu butuh delta H atau kalornya ya, sebesar minus 394 kilojoule. Ternyata tadi yang dua tahap dari C plus setengah O2 dulu, ya kan menjadi CO, lalu direaksikan lagi dengan setengah O2-nya menjadi CO2. Yang tahap pertama itu adalah delta hanya minus 111, lalu tahap kedua adalah minus 283. Ini kalau dijumlah juga hasilnya adalah minus 394 kilojoule ya. Jadi mau satu tahap, mau dua tahap, nanti kalornya atau delta H-nya itu nilainya adalah sama. Jadi tidak peduli mau satu tahap, dua tahap, atau ini yang dinamakan dengan lintasan ya. Satu tahap, dua tahap, tiga tahap, dan seterusnya itu disebut dengan lintasan. Yang penting keadaan awal dan keadaan akhirnya. Karena nanti keadaan awal dan keadaan akhir yang akan menentukan nilai dari kalor reaksinya atau nanti akan kita tentukan entalpi reaksinya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi ada diagram siklusnya, nah ini diagram tingkat energinya. Nah, di sini ada C plus O2 tadi ya. Tahap pertama
adalah delta H-nya minus 111. Lalu tahap yang kedua tadi CO plus setengah O2 ya. Nilainya adalah minus 283 kilojoule. Jadi kalau misalnya satu tahap itu nilainya minus 394 kilojoule. Jadi tidak masalah mau satu tahap mau dua tahap, nanti nilai kalornya atau delta H-nya akan tetap ya atau sama. Nah, ini ada contoh soalnya. Biasanya contoh soalnya itu tadi bisa berupa kita mencari salah satu nilai delta H ya. Misalnya nanti di soal nih, ini kita mau disuruh menentukan delta H yang ada di tahap kedua misalnya. Nanti biasanya contoh soalnya seperti itu. Tapi ada yang lebih sering muncul. Nah, tadi kan di awal Miss Nindi udah bilang kalau Henry Hess ini menyatakan bahwa kita bisa menentukan kalau reaksi dan entalpi reaksi itu berdasarkan data termokimia yang ada. Nah, di sini sudah dituliskan data-data termokimia yang ada. Nah, reaksi ini tentunya melewati beberapa tahap, ya kan? Seperti yang tadi ada di pembentukan karbon dioksida. Nah, untuk contoh soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Yuk, simak penjelasan Miss Nindi mengenai cara perhitungan delta H menggunakan hukum Hess. Oke, nah untuk menentukan kalor reaksi berdasarkan hukum Hess ini, nah di sini Miss udah punya contoh soalnya. Diketahui data berikut, ini ada reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi yang ketiga. Kita harus menentukan entalpi reaksi dari C2H4 plus 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF. Delta H-nya sama dengan titik-titik-titik. Nah, cara untuk menentukan perubahan entalpi yang reaksi yang keempat ini ya, nih Miss tulis reaksi yang keempat. Ini ditentukan dengan cara menyusun reaksi 1, 2, dan 3 sehingga nanti penjumlahannya sama dengan reaksi yang keempat ya, sehingga hasil dari penjumlahannya itu akan sama dengan reaksi yang keempat, reaksi 4. Oke, caranya seperti apa Miss menyusunnya? Oke, kita akan bahas perlahan-lahan ya, satu persatu. Oke, sekarang kalian lihat reaksi yang pertama ya. Miss tulis deh di sini reaksi 1 ya. Oke, sekarang kalian lihat yang ada di reaksi 1 dan reaksi 4 itu yang sama ada senyawa apa? Ternyata ada HF ya di sini ya. Dan di sini juga ada HF. Oke. Nah, berarti yang menjadi fokus kita adalah HF-nya. Nah, di sini jumlah HF-nya itu 2. Tapi di reaksi keempat jumlah HF-nya ada 4, ya kan? Maka koefisien pada reaksi 1 itu kita kalikan dengan 2. Ya, kita kalikan dengan 2. Nih, Miss tulis kali 2. Karena supaya ini 2 kali 2 nanti jadinya 4 gitu ya. Dan lihat posisinya. Apakah posisinya sudah sama-sama di produk ya? Ini sudah sama-sama di produk ya. Jadi tidak perlu kita balik. Nah, jadi nanti misalnya nih Miss punya reaksi A plus B menjadi C, misalnya delta H-nya tuh positif. Nanti kalau Miss balik reaksinya C menjadi A plus B, delta H-nya itu akan berubah tanda jadi negatif ya. Nanti mungkin kita akan
bertemu ya dengan kasus yang seperti ini. Namun karena ini sama-sama berada di produk, maka tidak perlu kita balik ya. Lalu kita susun ulang nih reaksinya, karena harus dikali 2, maka menjadi 2H2 plus 2F2 menjadi 4HF ya. Menjadi 4HF ya. Maka delta H1 ya, tulis delta 1 deh karena di reaksi yang pertama ya. Minus 537 itu kalikan dengan 2, berarti min 1074 ya kilojoule per mol. Oke. Lalu ini reaksi yang pertama ya, udah kita selesaikan. Kita lanjut ke reaksi yang kedua. Reaksi 2. Oke. Reaksi 2 ya. Oke. Reaksi yang kedua. Nah, sekarang kita lihat nih reaksi yang kedua ini apakah yang mirip dengan reaksi yang keempat? Ternyata C tidak ada, F2 tidak ada, ternyata CF4. Nah, ya. CF4-nya mirip. Oke. Sekarang kita perhatikan apakah di sini jumlah koefisiennya sudah sama? Ternyata belum ya. Di sini baru ada 1 nih CF4-nya. Ini baru ada 1 CF4-nya, di sini 2. Nah, berarti sama nih, ini kalikan dengan 2. Ya, kalikan dengan 2. Oke, kita tulis reaksi yang kedua. Oke, kalikan dengan 2 ya. Kalikan koefisien dengan 2. Ya, dengan 2. Atau kali 2. Oke, karena dikali 2, reaksinya itu menjadi 2C plus 4F2 menjadi 2CF4. Nah, delta H2-nya itu karena tadi nilai awalnya adalah minus 680, kalikan dengan 2, hasilnya adalah min 1360 ya kilojoule per mol. Oke. Nah, Miss kalau misalnya dikali itu kan berarti nanti dikali 2. Nanti kalau dibagi itu gimana? Nanti kalau misalnya dibagi dengan 2, sudah nilai awalnya tadi misalnya 500 kilojoule misalnya. Kalau dibagi 2 ya berarti jadi 250 kilojoule gitu ya. Oke. Kita ke reaksi yang ketiga ya, reaksi yang terakhir. Reaksi yang ketiga, kita lihat dulu mana yang sama. Ternyata yang sama adalah C2H4 gitu. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Miss, kok 6F2 ini kita nggak perhatikan ya. Nah, kenapa? Karena untuk F2 ini ada di 2 reaksi ya. Kemungkinan nanti dia itu adalah hasil dari penjumlahan nantinya. Jadi kita fokus dengan yang hanya ada 1 aja ya. Jadi misalnya ini C2H4, ya ini kan ada 1 aja, CF4 ya, nggak ada di reaksi yang lain ya maksudnya. Jadi gitu. Oke. Karena C2H4 yang sama. Nah, ini yang tadi Miss bilang. Di sini dia berada di produk, tapi yang diminta oleh soal dia berada di reaksi ya atau reaktan. Maka harus kita balik reaksinya ya. Berarti ini Miss tulis reaksi dibalik. Apakah koefisiennya sama ya? Ternyata sama-sama 1, jadi tidak perlu dibagi atau dikalikan. Oke. Kita susun ulang reaksinya menjadi C2H4 menjadi 2C plus 2H2 plus 2H2 ya, oke.
delta H-nya tadinya delta H3 ya. Tadinya delta H-nya itu positif 52,3 karena dibalik jadi negatif ya, min 52,3 kilojoule per mol. Nah, sekarang kita mau gabungkan nih reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi yang ketiga. Ya, reaksi pertama ini, reaksi kedua, dan reaksi yang ketiga apakah akan sama dengan reaksi yang keempat? Nah, nanti kalau misalnya udah sama, nah berarti jawaban kita udah benar ya. Oke, kita jumlahkan reaksi 1, reaksi 2, tambah reaksi 3. Ya, Miss tulis 2H2 plus 2F2 menjadi 4 HF ya, delta H-nya adalah min 1074 kilojoule per mol. Lalu di sini lalu Miss tuliskan reaksi yang kedua ya. Reaksi yang kedua adalah 2C. Oke, 2C plus 4F2 menjadi 2CF4. Delta H-nya min 1360. Min 1360. Oke, biar nggak kepanjangan ya. Nanti aja satuannya di akhir boleh. Oke. Selanjutnya reaksi yang ketiga nih yang barusan dibalik tadi. C2H4 menjadi 2C plus 2H2. Delta H-nya adalah min 52,3. Oke. Nah, sekarang ini bagian yang biasanya anak-anak paling suka. Coret-coret ya. Mana yang sama? Kita coret dulu, oke? Miss garis dulu ya. Ini nanti ditambah. Mana yang sama nanti bakal kita coret ya. Yang di kiri dan kanan ada yang sama, kita akan coret. Oke, di sini ada 2H2. Apakah ada di sisi yang sebaliknya ya? Jadi yang bisa dicoret itu ya antara produk dan di reaktan ya. Jadi seperti ini nih. Ini ada di produk, ini ada di reaktan. Karena sama-sama 2H2, boleh kita coret. Ya, masih ada lagi, ada 2C dan ada 2C. Ini di produk, ini di reaktan, boleh dicoret. Ya, nah yang ini boleh dicoret nggak Miss? 2F2 dengan 4F2. Nah ini nggak boleh dicoret. Karena sama-sama ada di reaktan. Gitu, oke? Nah kita tulis nih. Ini udah nggak ada lagi yang bisa dicoret ya. Kita tulis hasil penjumlahannya. Jadi kita tulis dulu dari yang reaktan atau reaksi baru ke produknya. Ini dimulai dari sini ya. C2H4 ditambah. Nah, ini kan sama-sama F2 nih. Kita tambah aja 2 tambah 4 adalah 6. 6F2 menjadi 4HF plus 2CF4. Nah, coba udah sama belum nih sama soal yang kita punya tadi? C2H4 tambah 6F2 menjadi 4HF plus 2CF4. Oke, kita lihat nih. Oke, ternyata udah sama ya. Nah, kalau udah sama seperti ini, berarti jawabannya kita udah bener nih. Ya. Langkah-langkah yang kita lakukan tadi sudah benar gitu, oke. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Ternyata delta H-nya ini setelah dijumlah hasilnya adalah minus 2486,3 kilojoule per mol. Jadi nanti kalian jangan bingung ya. Nanti kalau misalnya di soalnya menuliskan kilojoule per mol, berarti kita tuliskan kilojoule per mol. Artinya ini dianggap untuk setiap molnya. Gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang menuliskan kilojoule saja, ya berarti itu soalnya hanya kilojoule saja. Sepertinya, oke, gitu ya. Sebenarnya ini Miss agak mau ralat sedikit ya. Ini di soal ini harusnya
menuliskannya cukup kilojoule saja ya, takutnya di kalian terjadi miskonsepsi atau bingung ya, karena ini tidak hanya untuk 1 mol, maka Miss hapus saja ya kilojoule per molnya. Nah ini Miss akan ganti dengan kilojoule saja ya, karena ini tidak untuk hanya pure 1 mol gitu ya. Jadi ini kilojoule, ini ralat ya anak-anak. Ini kilojoule semua ya, kilojoule, kilojoule, kilojoule. Oke. Jadi jangan bingung kenapa ini nggak ada molnya, karena ini kan tidak hanya untuk 1 mol ya, gitu. Ya karena di sini belum ditentukan ini untuk 1 mol atau dalam keadaan standar atau tidak ya. Jadi supaya tidak keliru, maka kita tuliskan saja dengan. Oke, jadi soal latihannya nanti ada di buku cetak kalian ya, di latihan 2.3 halaman 78 dan 79 nomor 1 sampai nomor 4. Dan untuk nomor 5-nya itu ada di latihan 2.4 nomor 5 halaman 85. Oke, nanti kita akan bahas melalui Google Meet. Jadi anak-anak kalian coba kerjakan dulu sendiri sambil latihan soal. Nanti kita akan bahas bersama-sama di hari Senin. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.